Puji dan syukur kita kembali haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tidak pernah putusnya kita terima. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmatnya kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, termasuk berkomunikasi dengan Allah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita sholat, kita kemudian berinfak, kemudian kita sedekah, kita memberikan zakat fitrah kepada orang lain. Itu semua nikmat yang tiada tara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini, hingga ela malata batang lohilo. Betapa luar biasanya Allah memberikan nikmat, sampai-sampai Allah memerintahkan kita untuk membanding-bandingkan. Jika Anda menggunakan lautan untuk menjadi wadah menulis nikmat Allah, itu tidak akan mampu mengukir betapa banyaknya nikmat Allah yang kita terima. Jadi pada sore hari ini, kecuali ungkapan Alhamdulillah adalah kalimat terindah yang harus kita ungkapkan, karena kita sudah Alhamdulillah memasuki hari yang ke-24 dan sama-sama bisa mendengarkan Mohima buka, memperoleh hikmah, menunggu buka puasa. Alhamdulillah pula kita bersyukur kepada Allah sudah bersama Bapak Ustadz Robianto Ibrahim yang alhamdulillah selalu memberikan nasihat-nasihat ataupun ilmu-ilmu syar'i untuk kita, menambah pengetahuan kita tentang agama. Kita akan melanjutkan topik pembahasan kita. Kemarin kita membahas tentang berbohong yang bisa saja membatalkan puasa kita. Nah, pada hari ini kita akan membahas yang berikutnya yang bisa membatalkan puasa. Fadhal Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Para pendengar Radio Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang beberapa hari lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita, kurang lebih tidak sepekan lagi ya. 5-6 hari 5-6 hari lagi ya, Ramadan akan meninggalkan kita. Itu mengartinya kita akan ditinggalkan, dan juga Ramadan akan meninggalkan, dia akan balik, entahlah kita masih ada atau tidak. Maka kita pergunakan sisa-sisa dari bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang akan senantiasa kita bisa pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalia-amalia kita yang kita akan bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Cahaya FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita dari 5 hal atau 5 perkara yang dianggap membatalkan puasa, atau sebagian para ulama berpendapat itu hal yang akan mengurangi pahala puasa. Yang kedua adalah ghibah, yaitu menggunjing atau membicarakan aib orang lain. Ya, menggunjing atau menggibah atau moloiloia atau tahu, ini bisa saja akan membatalkan puasa. Ya. Ini dasarnya apa Ustaz ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, dalam surah Al-Hujurat itu sesungguhnya dalam sambungan ayatnya, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kamu janganlah kalian menggibah, ya, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu menggibah, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kamu memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Ya, sehingga orang menggibah itu, Allah memberikan analogi sama dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Sama dengan makan itu. Ya, sehingga hal itu para ulama mengatakan hal itu adalah hal yang membatalkan puasa. Ya, karena dan Ibnu Hazm berpendapat juga dengan ayat ini bahwa ghibah itu adalah hal yang membatalkan puasa. Ya, ini kita kembali sama dengan berbohong, harus hati-hati juga. Ya. Nah, apalagi ketika kita sementara
kan seperti ini, sejam-jam seperti ini, hari-hari seperti ini biasanya baking kue. Mamohi, mamai ibu-ibu, mamai orang-orang, dan kemudian dalam perbincangan itu ada saja kita menceritakan orang lain. Nah, ada yang mengerti bagaimana itu bahayanya gibah, dia keluar dari kelompok itu, atau bagaimana Ustadz ya? Dia menasehati atau dia keluar dari kelompok itu? Orang yang menggibah ini, orang yang menasehati ini juga kita harus lihat. Makanya menasehati itu memang harus ikhlas. Jangan sampai menasehati malah justru membicarakan aib orang. Kalau kita menasehati orang, cukup kita nasihati bahwa ini akhlak yang kurang bagus. Tapi jangan sampai kita menyebutkan orang. Jadi karena kita menasihati orang itu agar sikapnya yang keluar, bukan kita membenci orangnya. Jadi dua hal ini yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau menasihati kepada orang lain. Jangan sampai tujuan kita untuk menasihati malah justru itu akan membuat kita untuk bersikap dengan hal-hal yang kurang bagus, karena hal itu termasuk gibah. Jadi kita harus dudukkan, dan jangan kadang orang juga menjatuhkan, dia bilang apa, kita ini cinta sama ente, padahal dia sudah menjatuhkan. Dia atas nama cinta tapi menjatuhkan orang lain. Atas nama nasihat tapi mencela orang lain. Jangan sampai demikian. Jangan sampai mengatasnamakan cinta atas nama sayang, tapi justru mencela kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan orang yang ketika dia tahu itu jelek, kemudian dia ulangi, artinya misalnya dia tahu suaranya imam masjid ini tidak bagus, kemudian dia ikuti suaranya imam masjid itu supaya orang tertawa. Artinya bagaimana itu Ustadz ya? Ya kalau hal itu berarti dia sudah menggibah. Dia sudah menggibah. Tahu-tahu suara tidak bagus kan ente tiru lagi, engke lagi ya. Usahakan kalau kita ingin mengkritik sama dia, kritik langsung. Tapi suara tidak bagus. Lebih itu the point. Tidak boleh ente belajar. Tanya begitu. Supaya bagus, supaya indah. Saya beberapa kasus, saya kalau lihat orang yang DP bacaan tidak bagus, saya panggil, ente lagu bagus, tapi ente bacaan yang kayak. Jangan sampai ente lagu bagus, ente sekaya membungkus bangkai. Ente bungkus dengan parfum padahal itu bangkai. Ente membungkus bacaan Al-Qur'an yang tidak bagus tapi dengan suara yang bagus. Jangan sampai demikian. Usahakan bacaan bagus, biar nanti lagu yang tidak bagus tapi bacaan bagus. Nah, ini artinya dalam bahasa Gorontalo itu mulu udu. Entah itu cara jalan seseorang, entah itu cara bicara seseorang, itu udula, itu mayalo, supaya orang ini jadi tertawa. Lolo kayak gini. Kan biasa juga orang mendengar kan. Orang mendengar ini sementara lolo hepa lelio gitu, lolo kan, baru kemudian semua ketika dia ulangi itu kemudian semua orang tertawa. Ini berarti iya atau termasuk menggibah juga itu Ustaz? Sudah termasuk menggibah itu, dan hal itu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam ketika kita memperagakan apa yang menjadi kekurangan orang lain. Itu memperagakan itu. Nah, ini menjadi hal yang, dan kalau kita tarik ke belakang tadi bahwa bisa membatalkan puasa. Nah, ini yang bahayanya. Jadi upayakan bulan suci Ramadan ini, namanya juga bulan suci. Kesucian Ramadan ini jangan kita kotori dengan hal-hal yang memang kita kepingin ditertawakan, kita kepingin dipuji oleh orang. Nah, ini kita anggap biasa-biasa saja, tapi justru akan mengurangi atau bahkan menghilangkan atau membatalkan puasa kita. Ini kita harus waspada. Menggibah. Nah, ini gibah atau menceritakan keburukan orang lain bisa mencelakai atau bisa membatalkan puasa kita. Ini hati-hati. Khususnya untuk yang dikhawatirkan ini ibu-ibu juga. Kalau bapak mungkin dari sekian persen mungkin tidak terlalu karena pernah Rasulullah mengatakan di dalam kamar di neraka itu banyak perempuan. Uritun nar. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Diperlihatkan kepadaku neraka. Dan kebanyakan penduduk neraka itu apa? Perempuan. Kenapa perempuan? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka senantiasa menentang kebaikan suami. Dan yang kedua apa? Wa yakfurnal ihsan. Meniadakan kebaikan orang lain. Dua itu. Meniadakan kebaikan suami dan meniadakan kebaikan orang lain. Orang yang langsung berbuat baik pada orang, kemudian orang anggap itu tidak ada. Nah, bahkan dia jelek-jelekan lagi. Dia bilang berapa tahun ini tidak pernah belikan celana dalam kita. Padahal nanti itu
Cuman karena dia meniadakan kebaikan suami selama ini yang memberikan nafkah, ya, dia anggap nanti bahwa satu kali dia tidak bekeng oleh suami, dia anggap tidak pernah ente ini berbuat baik sama anak. Padahal tiap hari ini maka sekali ini uang untuk kehidupan sehari-hari ini bukan berbuat baik ini. Baik, tapi kita kembali pada topik kita, menceritakan atau mencela orang lain ini bisa mengakibatkan puasa kita malah batal. Ini berbahaya ini Ustadz ya. Kita tidak tahu ternyata kita berpuasa, batahan lapar, batahan haus, kita sudah dengan mengaji, kemudian kita sudah bersedekah, kita bekasnya buka ke orang, tapi kemudian kita orang ada bagibah. Nah, ini bahaya ini. Bahaya. Nah, jadi hati-hati pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin ketika kita berjualan kue sama-sama, ilonto nga may kuwali ulang mo tayo jaga. Atau ilonto nga may patay lumura uli ambo ulango itu. Ini bagaimana ini Ustadz ya? Kalau hal itu kalau hal itu hal yang benar, itu tidak jadi masalah. Tapi jangan bicara di belakang, bicara di depan. NTP barang ini barang yang lama yang kemarin. Kenapa ente menjual ulang? Itu the point, daripada ente bicara di belakang. Kalau bicara di belakang berarti itu tidak gentle namanya itu. Apalagi kita orang sumbah status akan kasihan. Orang penjualan. Biasa kan orang jual makanan. Kemudian tidak enak ini makanan. Mungkin ada dapat lihat ulat di situ. Kemudian dia foto, masuk di Facebook. Ini kalau mau beli pate ini hati-hati karena ini. Kenapa ente tidak kasih pulang pada orang langsung? Daripada ente status akan semua orang melihat. Ini bagaimana ini Ustadz? Ini termasuk membeberkan kesalahan orang lain. Ini tidak boleh. Dia salah, to the point bilang. To the point bilang. Itu lebih bagus daripada kita menyembunyikan segala macam keburukan kepada dia, tapi kita justru membeberkan di medsos. Nah, ini hal yang keliru. Jadi ini hati-hati. Saya sering melihat sendiri bahwa banyak jualan orang yang kemudian diposting, posting oleh orang-orang tertentu dengan harapan bahwa orang lain juga tidak mau beli di sana. Kasihan kalau dia kehilangan rezekinya. Akibat Anda memposting ini kan bisa yang harus dia hidupi keluarganya kemudian bangkrut usahanya gara-gara postingan yang Anda lakukan. Jadi lebih baik kita orang sampaikan secara langsung. Kalau ada yang tidak bagus, kita orang datangi, sampaikan saat itu bahwa ini tidak bagus. Ini juga Ustadz, bagaimana dengan ada pertanyaan dari teman-teman. Biasa kita mendengar ini kembali dengan topik yang kemarin, pertanyaannya ini orang yang jualan menyampaikan ini pakaian langsung dari Bandung, padahal dia sudah beli kari di toko utama atau di mana yang kemudian dia jual lagi di sini, kemudian dia bilang, saya beli langsung dari kapal ini langsung. Wah, ini bagaimana Ustaz ya? Ini berbohong. Ini berbohong, dan ini juga hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dan orang yang menjual seperti ini dan dia berbohong seperti ini, uangnya tidak berkah. Tidak berkah. Jadi jujur saja, jual apa adanya. Tidak perlu kita harus propaganda, kemudian propaganda yang dusta. Kalau memang made Gorontalo. Yang made Gorontalo malah nanti bilang kan made Bandung, segala macam. Ini bohulo yang langsung. Atau ini jeruk manis. Padahal manis tutup mata. Ini pembohongan juga, termasuk bisa mengurangi atau bahkan membatalkan puasa. Kembali kepada masalah gibah. Nah, ini gibah yang sesungguhnya, yang dimaksud dengan gibah ini bagaimana ini Ustadz ya? Kalau Rasulullah SAW bersabda menyebutkan tentang gibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Kita menyebutkan tentang seseorang yang dia benci, dia tidak sukai. Itu namanya gibah. Menyebut tentang seseorang yang dia benci. Jadi artinya wanuatia mau ingoli Ustadz ini misalnya. Kemudian saya menyampaikan hal-hal keburukan tentang Ustadz kepada orang lain. Nah, ini berarti saya menggibahnya ti Ustadz. Seperti. Tapi kalau misalnya saya tidak benci ti Ustadz, tapi saya katakan yang benar sesuai kenyataan. Beda itu. Tapi yang benar pun harus kepada orangnya langsung. Tidak boleh kepada orang lain. Kalau itu berarti fitnah itu, walaupun benar. Jadi kecuali ketika kita misalnya kan biasa kita sudah sering melihat di media sosial mengenai berita-berita tertentu, kemudian kita dapatkan berita itu lewat media sosial. Nah, ini bagaimana statusnya ini Ustadz?
berita itu usahakan kita harus tabayyun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqum, apabila datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, binaba'in fatabayyanu, hendaklah kalian tabayyun. Hendaklah kalian mengklarifikasi. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai dengan kita tidak tabayyun, ya, menyebabkan orang apa? Menyesal dengan apa yang dia simpulkan. Jadi usahakan kalau datang berita kepada kita, kita harus tabayun, kita harus mengklarifikasi. Ya, berita itu dengan sebenar-benarnya klarifikasi, supaya apa? Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari bahwa kesimpulan kita adalah kesimpulan yang salah. Ayat ini turun, bayangkan ini ayat ini turun kepada para sahabat Nabi. Sahabat semua itu adil. Sahabat semua itu tidak pernah bersalah. Tapi apa kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian berita, ya, hendaklah kalian tabayun. Kepada sahabat saja yang banyak adil, yang semuanya adil, yang semuanya terpercaya, kita harus tabayun, kita harus mengklarifikasi. Apalagi di luar dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Masalahnya kalau misalnya berita yang sudah kita sebar, bagaimana dosanya orang yang sudah menyebarkan berita, kemudian dia sudah menjelekkan orang lain, dia sebarkan, tapi kemudian dia mengatakan saya minta maaf karena sudah menyebarkan berita, tapi ini sudah tersebar. Meminta maaf kok tidak cukup minta maaf kalau menyebarkan berita bohong begitu, ya. Cukup juga dia harus mengklarifikasi ke mana-mana yang dia share itu. Mohon maaf, ini berita hoax, ini sudah salah, ini dia harus menyelesaikan semuanya. Karena itu akan menjadi kezaliman itu apa? Hutang di hari kiamat kelak. Jadi kalau orang zalim itu dia berhutang kepada orang itu pada hari kiamat kelak. Karena ada yang mengilustrasikan seperti halnya kapas yang kita orang sebar di atas, kemudian kita sebar, dan itu sudah tempel-tempel di pohon-pohon. Sudah tertempel, kemudian kita orang mau cabut ulang, ini susah. Ini sama dengan keterang kita memfitnah atau menceritakan kejelekan orang lain. Seperti itu ilustrasinya, Ustadz. Jadi daripada kita orang akan kesusahan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau ada yang kita tidak sukai dari orang tertentu, lebih baik kita sampaikan. To the point. Ya, apalagi ini Ustadz, sekarang sudah zamannya media sosial. Artinya orang cerita di Jakarta, kejelekan orang lain di Jakarta, bisa orang mualem mau tahu, semua orang tahu, dapat lihat dari seluruh dunia bahkan. Nah, ini bagaimana caranya ketika kita sudah menyebarkan isu-isu negatif terhadap orang lain, tapi kemudian itu tidak benar. Tapi ini sudah sampaikan, tidak mungkin kita menyampaikan mau datang ke sana di Amerika, orang di Amerika kan sudah tahu ini cerita kan. Nah, ini bagaimana caranya? Tetap kita menyampaikan di media sosial tersebut, sementara orang sudah menelaah mentah-mentah. Ya, kita harus buat klarifikasi. Kalau kita share di medsos, berarti kita share-nya klarifikasi di medsos. Karena orang mengatakan bahwa tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api. Pasti tetap ada hal-hal yang negatif yang muncul. Nah, ini kita sendiri melihatnya, baik itu secara live tentang kejelekan orang lain yang dipublikasikan di media sosial, maupun itu secara tertulis. Nah, ini sering kita melihat. Yang difitnah itu hendaklah bersabar. Saya mau kisahkan satu kisah. Ada seorang sahabat Nabi, yang sahabat Nabi ini dia punya karomah, punya beberapa kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Rahasianya karena apa? Karena dia memiliki istri yang galak. Ya, tiap kali dia pergi ke hutan, itu singa bakal kawal pada dia. Singa bakal kawal pada dia, bukan singa ada dusu dia, tapi singa ada kawal dia. Ya, karena apa? Karena rahasianya karena dia punya istri yang galak. Ya, jadi seakan-akan ini singa ini DP istri Allah. Tidak, maksudnya begini, karena dia sabar dengan istri yang galak. Ya, tiap kali dia pulang di rumah, DP istri jaga bajalo terus, jaga baharep terus sama dia, jaga marah terus sama dia. Ya, dia rela, dia sabar, dia mencari lagi. Dia mencari, ya itu tiap kali dia pulang, ya singa itu mengawal dia. Nah, karena orang ini tidak sabar dengan istri yang galak, dia ganti DP istri, dapat istri yang lembut. Akhirnya apa? Ketika dia mencari pergi di hutan, cari kayu. Singa ini sudah baku. Singa ini sudah dusu pada dia, bukan justru mengawal sama dia. Singa sudah jaga dusu dia. Karena apa? So hilang DP karomah. Ini mengartinya apa? Kadang kita diberikan musibah, diberikan ujian, diuji dengan berbagai macam itu sebenarnya Allah akan mengangkat derajat kita. Ya. Di rumah, coba lihat, di rumah kita
istri marah-marah, kita tidak membalas, kita sabar, Allah akan mengangkat derajat kita di tempat lain. Iya. Ya, Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan di tempat lain. Seperti tadi, orang waktu DP istri pertama, istri yang galak, tiap kali dia pergi di hutan, cari kayu, pulang kemari, singa ini kawal sama dia, singa juga angkat DP kayu-kayu semua. Iya. Ya. Karena dia tidak sabar dengan istri yang pertama ini yang galak, dia ganti istri. Dapat yang istri yang lembut. Akhirnya dia pergi ke hutan, ya. So bukan justru singa yang angkat DP kayu, ya. Justru so singa jangan usuk-usuk kamar dia. Ya, karena sudah hilang DP kemuliaan, hilang DP karomah. Jadi kadang ujian itu Allah berikan kepada kita, Allah akan mengangkat derajat kita di tempat lain. Kita harus bersabar, kita harus menerima segala macam ujian, dan itulah pernak-pernik kehidupan. Kadang Allah mengangkat derajat itu tidak langsung mengangkat. Kadang lewat berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Ya, jadi kalau istri marah-marah sabar saja. Sabar, ya. Allah sementara uji. Iya, Allah ini ujian teman. Tapi kemudian ada teman lain nih. Hidup ini singkat tuh, tiap atau mah 5 atau 5 itu terus saya ngomong iya. Ada teman, ada yang satu teman mengatakan, pesabari Uti. Anggap saja ini ujian. Allah akan angkat NTP derajat. Ada teman satu bilang, patah Uti bomai hulia madi tum-tumulo Uti. Bomai populi tom teh tu tumulu Uti. Ganti lo mata tim itu Uti. Anu muali supaya kan daripada bertahan patah teh terus pohe pongo to di Uti lebe. Hidup ini singkat lah, patah bomai populi tom teh. Ini bagaimana ini Ustaz? Mana yang mau dengar? Nasihat baik dua-dua sebenarnya ini. Pasti mau dengar. Ganti istri jo kalau begitu. Akhirnya tidak naik. Dia gagal ya. Makanya kadang juga seperti itu. Jadi ujian itu berbagai, kadang dari istri, kadang dari anak, kadang dari, coba itu Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh ujiannya apa? Istri dan anak. Ya. Nabi Ibrahim ujiannya apa? Bapaknya. Ya. Nabi Muhammad ujiannya apa? Pamannya. Ya. Kadang juga kita diangkat. Dan coba lihat, mereka jadi nabi, mereka sukses. Karena apa? Mereka sukses bukan karena mereka tidak diuji. Mereka diuji dengan orang-orang terdekat mereka. Ya, tapi dengan ujian itu mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Ya. Bahkan akan dipotong juga anaknya. Disembelih anaknya. Nah, ini ujian kan? Ujian Nabi Ismail alaihi salam. Kalau itu wahyu. Tapi kalau ujian yang terbesar itu adalah bapaknya, ya, karena bapaknya penyembah patung, ya, disuruh menyembah patung ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu terkenal dengan apa? Bapaknya tauhid, ya, karena apa? Dia memerangi orang tuanya sendiri, dan orang tuanya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terkenal di kita ada salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Banyak kan sampai didampingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu salawat kepada Ibrahim. Ini karena bapaknya tauhid. Betapa luar biasanya Nabiullah Ibrahim mempertahankan tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga untuk kita, Pak Ustadz, kembali dengan topik yang selanjutnya, tapi waktu kembali sudah 30 menit, hampir kita akan telah bersama para pendengar. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi bahan perenungan buat kita sembari kita mungkin akan mengakhiri Ramadan kita yang tinggal beberapa hari lagi. Mari kita hiasi dengan segala amal ibadah yang insya Allah akan menjadi berkah buat kita semua. Baik, kita akan tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.